Gunung tidak pernah meminta ditaklukkan. Gunung hanya menunggu siapa yang cukup jujur untuk mengakui betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Karena di setiap langkah yang berat, ada pelajaran tentang menguatkan tekad. Dan di setiap perih yang melukai diri, ada pelajaran tentang menaklukkan ego sendiri. Kami terus berjalan menyusuri jalur yang tertutupi kabut. Sesekali tampak pemandangan di kejauhan menandakan Gunung Suket memang memiliki potensi keindahan. Jika sebelumnya harus banyak menebas dan buka jalur, kini trek khas Jawa Timur sudah mulai terasa. Entah apa, saya tidak bisa menjelaskan. Yang pasti aroma pepohonannya, suasana misteriusnya, hawa sejuknya, memang khas sekali. Orang-orang yang sering mendaki di gunung-gunung di Pulau Jawa mungkin tahu rasanya, meski sulit diutarakan. Namun tidak berlangsung lama, jalan yang memanjakan kaki kembali absen setelah sedikit turunan. Kami lanjut menanjak curam, kemudian lagi-lagi harus membuka jalur. Di satu titik, karena mesti pindah punggungan, Cak Nyong dan Andre bingung harus lewat mana. Yang terlihat seperti jalur ternyata mengarah pada tujuan yang salah. Di hutan tidak boleh cuma mengandalkan perasaan. Peta dan kompas adalah petunjuk jika tidak mau beresiko dijemput tim SAR. Misbah mengoreksi dan berkata bahwa kami harus ke kanan. Opini terbelah. Sebetulnya Cak Nyong dan Andre bukan meragukan Misbah. Mereka hanya terlalu lelah hingga mentalnya kena. Hal ini saya ketahui dari cerita Cak Nyong dan Andre. Memang udah ada yang kesini, tapi mau kesini lagi harus nebas lagi itu. Kan namanya cepet rapet ya? Oh, namanya sesuai namanya gunungnya nih. Apa tuh? Gunung Suket. Yang artinya Kalau kata orang Jawa Suket itu rumput. berarti kita sedang ngarit Ya. gitu. Bersih jalur. Ya. Tapi mengingatkan juga untuk kawan-kawan yang mau kesini, hati-hati ya Mas ya. Ya. Jangan sembarang karena mudah sekali nyasar. Iya betul. Apa yang terlihat seperti jalur, bisa aja jalur babi kayak tadi kan. Ya benar. Dan itu pun turun kan. Ya ke lembah, toto terus ke bawah, udah tuh susah. Mereka memang sudah hampir balik kanan di trek ini. Bagaimana tidak? Sudah membuka jalur dengan menggunakan parang sedari pagi. Ini hampir sore, tapi puncak Suket belum juga terlihat. Tubuh mencapai batasnya. Sehabis itu mental yang digerogoti. Kami yang berada di belakang tidak mau menyanggah. Perasaan lelah memang valid adanya. Akhirnya kami kembali mengikuti Misbah. Kendati trek terlihat lebih susah. Dari sedikit memanjat, kami turun lagi ke pangkuan semak belukar, kembali merunduk dan merangkak. Bahkan di saat tersulit seperti ini, saya masih merasa beruntung. Tuhan tidak mengirim hujan, padahal sedang musimnya. Tidak terbayangkan apa yang terjadi kalau sampai hujan di saat seperti ini. Jalur yang kami buka akan menjelma saluran air. Fisik dan mental akan lebih drop lagi. Sudah pukul 3 hampir setengah 4. Tapi puncak masih belum juga terlihat. Jaraknya panjang sekali, tidak kami sangka. Kami sudah berjalan sekitar 7 jam. 7 jam berjalan. Lebih dari waktu yang diperkirakan. Tubuh mulai lelah, yang buka jalur apalagi sudah terkuras stamina. Aduh, yang jadi PR adalah pulang kemalaman.
Rombongan menemui jalur alang-alang. Tidak lagi banyak menebas, tapi tidak bisa melihat kaki sendiri. Tanaman di sini tinggi sekali, persis seperti nama gunungnya, Suket. Tim harus hati-hati melangkah kalau tidak mau terjerembab. Kata Misbah, puncak sudah tidak jauh lagi. Kami terus berjalan dan berjalan. Dari segi ketinggian kami hampir tiba. Kalau melihat dari peta kontur ya, ini kan puncakan Suket ini luas banget nih, sangat luas, tinggiannya hampir sama. Jadi bisa dibilang semua ini 2950 ya. Ya, gitu. Jadi kalau mau ditentukan titik tertinggi ya, ini hampir sama semua. Kita kalau maju ke sana sedikit turun, kalau maju ke sana sedikit turun tuh. Setelah sedikit berputar-putar, Misbah yakin ini puncaknya. Kami sedikit terkelabuhi dengan dataran luas. Seluas ini semuanya puncak. Misbah kembali mengecek peta dan kompas. Alhamdulillah, sekitar 3:30 sore, kami tiba juga di puncak Gunung Suket. Puncak bang. Alhamdulillah. Puncak Suket. Mantap. Puncak Suket. Puncak Suket. Masih. Mantap. Mantap. Santai aja. Puncak Suket. Alhamdulillah. Ini ada plakat kan? Ah, ternyata benar, sudah puncak. Tapi ada yang mindahin kayaknya ke sini. Pakai foto ya. Foto nih orang-orang ini. Ini lebih rendah. Alhamdulillah, berarti fix ya puncak ya? Fix puncak. Mantap. Mantap. ACC. Izin yang bikin plakat ini kita mau foto. Ya? Siap. Kami semua terharu. Ternyata benar, semakin sulit perjuangannya, semakin manis kemenangannya. Dari kami berenam, Andre lah yang merasa paling tergugah. Katanya baru sekarang dia pergi ke sebuah gunung di mana tidak ada siapapun selain dirinya dan kawan-kawan yang menemaninya. Esensinya berbeda. Sunyi namun hangat. Sepi namun tak kesepian. Kosong namun hati penuh. Baru pertama kali ini nyampe di puncak, seneng banget. Hampir kena mental barusan. Satu, karena prosesnya nggak mudah. Proses yang nggak mudah itu akan mendapatkan sesuatu yang wow gitu. Padahal di beberapa gunung yang udah didaki puncaknya kebuka, cantik gitu ya. Iya, cantik banget. Tapi ketika lihat ini, Cak. Alhamdulillah. Ternyata yang paling berharga itu adalah proses. Waduh, tuh lihat tuh prosesnya tuh. Waduh, habis. Gila. Cuma 2.900. Tapi mental, bro. Mental. Ini kalau kita lihat puncak Suket, ini tuh peta 1:25.000. Elevasi konturnya, kontur intervalnya itu di 12,5 meter. Nah, kalau melihat berdasarkan peta yang dibuat, puncak Suket itu tuh emang seperti ini nih, lebar, luas banget. Makanya kalau misal mencari titik tertinggi, udah pasti rata-rata semua ini nih, yang kayak tadi di atas, kayak gitu. Makanya tidak perlu memperdebatkan titik mana. Padahal sebenarnya sama aja semua. Tadi juga udah dikalibrasi menggunakan jam tangan GPS, HP, pakai magnetometer iPhone, sama 2.950. Mantap. Ini ketinggiannya 2950. Pas sama. Coba sama dengan Itu. Seberes selebrasi, foto-foto dan makan camilan, kami kembali turun. Jam di tangan sudah menunjukkan hampir 4:30. Pasukan mesti bergegas.
Setidaknya harus bisa mencapai puncak bayangan sebelum gelap. Karena menuju ke sanalah yang paling gampang. Iya, gampang membuat tersesat. Ingat, kami mesti pindah punggungan lagi. Oh iya, Gunung Suket memiliki ketinggian 2.900-an mdpl. Memang tidak setinggi rekan-rekannya yang rata-rata lebih dari 3.000-an mdpl. Tapi saya sendiri sudah lama tidak menilai gunung dari ketinggiannya semata. Ada banyak hal yang patut dipertimbangkan. Kerumitan jalur, kesulitan halang rintang, mara bahaya flora dan fauna, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga, gunung berketinggian 1.500 mdpl, tapi berangkat dari bibir pantai, sama sulitnya dengan gunung berketinggian 3.000 mdpl, tapi berangkat dari 1.500 mdpl. Walau tantangannya pasti berbeda. Kalau memang harus menghitung, hitung elevation gain, bukan cuma titik kulminasi. Tapi sekali lagi, tidak perlu dijadikan ajang adu gengsi. Semua gunung cantik dan berbahaya adanya, tanpa manusia mesti berlomba. Tanaman tinggi seolah menghalangi kami agar tidak pulang. Matahari di kejauhan semakin rendah, pertanda sebentar lagi langit akan menyuguhkan kecantikan. Kabut yang tatkala kami berangkat memenuhi udara, kini hilang entah kemana. Gunung Raung menunjukkan taringnya, memperlihatkan kegagahan yang tidak mudah digapai. Dada kami penuh rasa bangga. Hati berkata pada Raung, tetanggamu Gunung Suket tidak kalah menantang. Langit hampir gelap saat kami tiba di puncak bayangan. Berhubung hampir maghrib, tim memutuskan untuk stop dulu sejenak. Di banyak tempat, termasuk di sini, pamali berjalan saat maghrib. Bagi saya sendiri beralasan, kita mudah melihat yang tidak-tidak di pergantian hari. Ini bukan soal mistis, lebih pada keterbatasan mata dalam menangkap cahaya. Perihal keterbatasan, saya merasa kecil sekali tatkala mentari tenggelam. Senja begitu cantik, memenuhi cakrawala dengan kuning keemasan. Raung dan Ijen tampak di kejauhan. Menjelang beristirahat, melarang tamu-tamunya untuk berjalan malam. Saya rindu perasaan ini, perasaan lugu, di mana hati tidak muat untuk menerima keindahan alam yang begitu agung. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Baik. Diterima posisi di mana dan kapan rencana untuk kembali ke peradaban, begitu Samyong? Sekarang masih berada di puncak bayangan, posisi turun ke camp 2. Begitu Cak Cadas. Untuk informasi turun ke peradaban mungkin besok sekitar jam 7:30. Begitu Cak Cadas. Cak Nyong mengontak basecamp Gunung Raung via sumber Wringin, meminta jadwal ojek dan mobil dipercepat dari yang harusnya besok siang menjadi besok pagi. Kemungkinan besar kami turun lebih cepat. Dalam coy. Dalam coy. Rembulan telah muncul di atas sana. Kami harus kembali melangkah. Jalan turun memang tidak sesulit naik, sebab tidak perlu lagi buka jalur. Tapi bukan berarti mudah. Lorong-lorong menyeramkan itu harus kembali dilewati. Dengan fisik yang mulai digrogoti dan rasa lelah yang menyelimuti diri, mudah sekali berpikir yang tidak-tidak. Kami sering terjatuh, kembali berjalan, jatuh lagi, kembali berjalan lagi. Yang tadi nggak nyampe ya? Nyampe.
Tidak ada tempat istirahat. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah maju terus. Pukul 8 malam kami tiba juga di area berbivak. Rasanya senang sekali melihat flysheet yang kontras dengan tanaman sekitar. Keringat yang bercucuran cepat berganti gigil, seiring dengan angin yang berembus dari sisi kiri. Makanan yang kami tinggalkan sedikit jauh dari bivak tidak berantakan, pertanda tiada babi yang mampir ke sini selama kami muncak. Malam berlalu tenang. Tim yang kelelahan satu persatu tidur seberes makan. Apa yang harus dilakukan ketika berada dalam situasi tidak ada lahan untuk ngecamp, terus tidak ada jalur? Bagaimana cara mengobservasi dengan cepat ketika di hutan? Observasi dengan cepat. Inspeksi dulu apakah ini semua berpotensi. Kalau misal berpotensi, berkreasi. Baru harus ini juga, harus dipenuhi imajinasi juga. Ya, harus imajinasi. Karena aturan di hutan juga kalau dalam membuat seperti ini harus kreatif ya. Ya, kreativitas. Semua bisa jadi nih. Tapi tentu dengan didasari pengetahuan yang sudah ada. Eksekusi. Baru eksekusi. Karena ide tanpa eksekusi sama dengan apa tuh? Cuma jadi mimpi. Itu. Pagi teramat cerah dan kami turun gunung dengan ceria. Jalur yang ketika pergi menempuh waktu cukup lama, kini dihabiskan dalam waktu kurang dari setengahnya. Melewati halang rintang sampai akhirnya tiba di titik penjemputan. Saya kembali teringat betapa zaman dulu Jawa Timur menjadi barometer gunung-gunung cantik yang menakutkan. Setidaknya, begitulah bayangan yang melekat di benak saya. Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menggapai Semeru, Raung, Arjuno, Welirang, Argopuro, dan lain sebagainya. Baru setelahnya, cakrawala pemikiran terbuka lebih luas lagi. Oh, ternyata banyak sekali gunung yang tidak kalah berbahaya di pulau-pulau lain, dengan hutan belantara yang jauh lebih mengerikan lagi. Kendati begitu, pendakian pertama saya adalah Gunung Semeru. Setelahnya meninggalkan bekas mendalam. Tanpa Gunung Semeru, saya takkan mengerti makna persahabatan, keindahan, dan kesulitan. Ketika akhirnya saya kembali lagi mendaki di Jawa Timur, di sebuah gunung yang benar-benar sunyi, ada hal magis yang sulit dijelaskan. Semacam nostalgia, walau ini kali pertama saya ke Gunung Suket. Entah sebab apa, kenangan perihal pendakian di masa muda belasan tahun lalu kembali menyergap sanubari. Betapa saya sudah lama lupa rasanya duduk termenung di hadapan senja, tanpa sibuk memikirkan hasil dokumentasi harus bagaimana dan seperti apa. Gunung menjelma mesin waktu yang tak mau ikut perkembangan zaman, dan di saat yang sama mampu membawa kita ke masa lalu. Semoga keresahan tak kunjung hilang, agar kita senantiasa mencari kedamaian. Salam literasi, salam lestari, tim Atap Negeri menyusuri jalur sunyi.